Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulpanahri, NIM 19280056. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Parepare pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan materi konsep sistem informasi akuntansi sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Terdapat 5 materi pembahasan yang akan saya paparkan. Pertama yaitu konsep sistem, kedua konsep data, ketiga konsep informasi, keempat konsep akuntansi, dan kelima konsep sistem informasi akuntansi. Untuk itu, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu konsep sistem. Asal kata sistem berasal dari bahasa Latin, sistema, dan bahasa Yunani, sustema. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Dan dapat juga dikatakan bahwa pengertian sistem adalah sekumpulan unsur elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan, luar sistem, penghubung, masukan atau input, keluaran atau output, pengolahan atau processing, dan sasaran atau objektif atau tujuan atau goals. Selain itu, juga terdapat beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu seperti tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian, dan umpan balik serta lingkungan. Sistem dapat diklasifikasikan berbagai sudut pandang, diantaranya adalah sebagai berikut: sistem abstrak atau abstrak system, dan sistem fisik atau physical system, sistem alamiah natural system, dan sistem buatan manusia atau human made system, sistem tertentu atau deterministic system, dan sistem tak tertentu atau probabilistic system, dan sistem tertutup atau closed system, dan sistem terbuka atau open system. Materi yang kedua yaitu konsep data. Menurut bahasa, data merupakan bentuk jamak dari kata datum dalam bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Menurut istilah, pengertian data adalah kumpulan informasi atau keterangan-keterangan yang diperoleh dari pengamatan. Informasi itu berupa angka, lambang, atau sifat. Dalam kehidupan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Artinya, data yang diperoleh dari berbagai sumbernya masih menjadi suatu anggapan atau fakta yang memang belum diolah lebih lanjut. Diperhatikan dari jenisnya, data dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu data kualitatif, berupa data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada, baik proses, keadaan, peristiwa, kejadian, dan yang lainnya, yang dinyatakan ke dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata. Dan data kualitatif berupa data yang menunjukkan angka-angka sebagai hasil pengukuran atau hasil observasi. Selain itu, berdasarkan sumbernya, data dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu data internal dan data eksternal. Dan data memiliki 3 sifat, yaitu data dikotomi, data diskrit, dan data kontinum. Data memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu untuk membuat keputusan
sebagai dasar suatu perencanaan, sebagai alat pengendali terhadap pelaksanaan atau implementasi suatu aktivitas, dan sebagai dasar evaluasi terhadap suatu kegiatan. Berikutnya, materi yang ketiga adalah konsep informasi. Pengertian dari informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang sangat berguna untuk membuat keputusan. Informasi berguna untuk pembuat keputusan karena informasi menurunkan ketidakpastian pada data. Karena berdasarkan informasi itu para pengolah dapat mengetahui kondisi objektif. Informasi tersebut ialah hasil pengolahan data atau fakta yang dikumpulkan dengan metode tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Diketahui jenis-jenis informasi yaitu absolute information, substitutional information, philosophic information, subjective information, objective information, dan cultural information. Selain itu, sumber data didapat dari lingkungan kerja, lembaga pendidikan, media massa, instansi pemerintah, dan masyarakat. Dan terdapat beberapa komponen-komponen informasi, yaitu sebagai berikut: root of information, bar of information, branch of information, stick of information, bud of information, dan leaf of information. Contoh informasi yaitu seperti Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018, yaitu di kota Jakarta dan Palembang. Ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut MC Leod tahun 1997 yaitu akurat, artinya informasi mencerminkan keadaan sebenarnya. Tepat waktu, artinya informasi harus ada dan saat diperlukan. Relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai yang dibutuhkan. Lengkap, artinya informasi harus utuh, tidak setengah-tengah. Selanjutnya, materi keempat adalah konsep akuntansi. Akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis atau business language, atau lebih tepatnya sebagai bahasa pengambilan keputusan. Semakin seseorang menguasai bahasa ini, maka akan semakin baik pula orang tersebut menangani berbagai aspek keuangan dalam hidupnya. Dan menurut American Accounting Association, jika akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak yang memakai informasi tersebut. Berikut ini merupakan macam-macam akuntansi, yaitu akuntansi keuangan, financial atau general accounting, pemeriksaan akuntansi, auditing, akuntansi manajemen, manajemen accounting, akuntansi perpajakan, tax accounting, akuntansi budgeter, budgetary accounting, akuntansi untuk organisasi nirlaba, non-profit accounting, akuntansi biaya, cost accounting, sistem akuntansi, accounting system, dan akuntansi sosial, social accounting. Prinsip akuntansi ditetapkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu konsep entitas atau kesatuan usaha, prinsip objektivitas, dan prinsip cost, biaya. Berikut ini merupakan fungsi dari akuntansi, yaitu untuk mengetahui perkembangan maju dan mundurnya suatu perusahaan, untuk menjelaskan keadaan perusahaan sewaktu-waktu yang diperlukan oleh beberapa pihak, sebagai dasar untuk menentukan suatu kebijakan yang akan ditempuh, dan lain sebagainya. Terakhir, yaitu materi sistem informasi akuntansi,
yang merupakan suatu bagian dari sistem informasi manajemen, di mana menggabungkan konsep sistem informasi dengan manajemen dan juga memperhitungkan pembukuan keuangan. Menurut Nugroho 2001 menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah susunan formulir, catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya, serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya, dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mengolah data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Berikut ini adalah karakteristik yang dimiliki sistem informasi akuntansi. Di antaranya yaitu melaksanakan tugas yang diperlukan, yaitu dapat melakukan tugas yang hanya dibutuhkan oleh pengguna sistem informasi saja. Berpegang pada prosedur standar perusahaan, yaitu berfungsi sesuai pada peraturan yang terdapat pada organisasi atau perusahaan. Menangani data terinci, yaitu yang memproses atau menangani data yang jelas dan lengkap. Berfokus pada historis, yaitu berfokus untuk menangani data-data yang sebelumnya telah dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Menyediakan berbagai macam informasi pemecahan masalah, yaitu berfungsi untuk menyediakan berbagai informasi untuk memecahkan permasalahan dan mempermudah penyelesaiannya. Fungsi dari sistem informasi akuntansi, yaitu mengumpulkan serta menyimpan data suatu aktivitas atau transaksi perusahaan, memproses data yang telah terkumpul menjadi informasi yang bermanfaat saat pengambilan keputusan, melakukan suatu kontrol yang efektif dan tepat terhadap aset-aset perusahaan atau organisasi, meningkatkan suatu kualitas layanan atau produk, serta meminimalisir biaya produksi atau jasa sehingga keuntungan perusahaan meningkat, dan peningkatan pada efisiensi kerja pada bagian keuangan. Selanjutnya, terdapat beberapa tujuan dalam sistem informasi akuntansi, antara lain yakni melakukan suatu pengolahan dan penyimpanan data semua transaksi keuangan, melakukan suatu proses data keuangan menjadi informasi dalam mengambil keputusan manajemen tentang perencanaan dan melakukan kendali usaha, mengawas atas semua kegiatan pada keuangan perusahaan, melakukan efisiensi biaya dan waktu atas kinerja pada keuangan, dan melakukan penyajian suatu dasar keuangan secara sistematis dan akurat dalam waktu akuntansi yang tepat. Itulah pemaparan materi konsep sistem, data, informasi, akuntansi, dan sistem informasi akuntansi. Akhir kata, jangan lelah untuk berusaha meraih sejuta mimpimu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.